Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di ruang diskusi kita ini nanti kita akan melanjutkan tentang latihan kita untuk coaching sesama teman. Ya, ini. Nanti di dalam coaching itu yang pertama nanti Ibu Nur Hidayah sebagai coach dulu dan saya Solikul Hadi sebagai coach. Ya. Dan selanjutnya nanti kita bergantian. Ya. Ya. Sebelum ruang ini kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya. Kita bisa langsung mulai, Bu Nur. Oke, siap, Pak. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam, Pak Hadi. Bolehkah saya minta waktunya sebentar Bu Nur? Ini saya ada sedikit permasalahan ya, ini yang membuat saya bimbang ya dan bingung di dalam pembelajaran saya di kelas ini ya Bu Nur. Iya, silakan Pak Hadi. Kira-kira apa ini yang menjadi kebimbangan dari Pak Hadi? Silakan coba diceritakan. Begini Bu Nur, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias di dalam pembelajaran ya. Selain itu juga murid-murid saya itu yang mengumpulkan tugas, setiap saya memberi tugas itu yang mengumpulkan itu sedikit Bu Nur, tidak ada 70% tidak ada Bu Nur. Ya. Oh, begitu ya Pak. Jadi akhir-akhir ini muridnya Pak Hadi ini kurang antusias dalam pembelajaran ya. Dan saat mengerjakan tugasnya itu hanya 50% di kelas ya. Kemudian menurut Pak Hadi, harapan Pak Hadi pada obrolan kita kali ini apa Pak? Ya gini Bu Nur, ya seperti tadi yang saya jelaskan itu tentang permasalahan di kelas saya itu ya, itu saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang pembelajaran di kelas saya itu murid yang kurang antusias dan itu hanya sedikit yang mengumpulkan tugas dari saya itu Bu Nur. Ya, jadi di akhir percakapan ini nanti Pak Hadi berharap mendapatkan solusi tentang untuk mengatasi antusias dari muridnya panjenengan gitu ya Pak? Nggih Bu Nur. Ya, lalu menurut Pak Hadi, hal apa sih yang membuat murid-murid Pak Hadi itu tadi kurang antusias dalam mengikuti pembelajarannya Pak Hadi? Kalau saya ingat kembali itu Bu Nur ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu ya yang pertama, pembelajaran yang saya berikan itu ya ini menurut saya sendiri ya Bu Nur, dan selama ini ya itu kurang sedikit membosankan Bu, terlalu monoton ya, saya terlalu dominan di dalam berbicara di kelas dan murid-murid itu kurang aktif di kelas. Jadi menurut saya itu ya itu Ibu Nur yang menyebabkan itu. Selain itu juga yang kedua itu pada saat memberi tugas pelajaran itu, tugas di akhir kegiatan itu saya menganggapnya terlalu banyak Bu Nur. Seperti itu Bu Nur. Ya, berarti tadi yang menyebabkan muridnya Pak Hadi kurang antusias tadi yang pertama karena mungkin pembelajarannya merasa membosankan, kemudian terlalu monoton gitu ya Pak. Dan Pak Hadi itu lebih banyak bercerita daripada muridnya ya Pak. Iya Bu Nur. Ya, kemudian kira-kira apa saja yang dapat membuat murid dari Pak Hadi itu bisa antusias dalam pembelajarannya Pak Hadi nanti? Ya, menurut saya ya, Nur, itu murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, menyenangkan. Ya. Di situ juga murid-murid itu menginginkan
bicara. Kadang kan dia berbicara sendiri di dalam kelas, ya. Tidak masalah pembelajaran. Kadang saya bercerita menjelaskan sesuatu tentang pelajaran itu, murid-murid itu berbicara sendiri, tapi di luar materi pembelajaran itu. Ya, jadi tadi yang diinginkan dari Pak Hedi itu nanti pembelajarannya bisa asik, tidak monoton dan tidak membosankan gitu ya Pak. Ya, Saya Ibu. juga sependapat sama jenengan. Lalu menurut Bapak apa saja sih yang bisa membuat murid-murid Pak Hedi nanti itu bisa belajar dengan asik dan tidak bosan terhadap pembelajaran yang diberikan sama Pak Hedi? Menurut saya pembelajaran itu ya yang berpusat pada murid itu, ya. Murid itu nanti kalau dipusatkan kepada murid itu nanti pembelajaran bisa aktif dan anak-anak itu antusias, ya. Daripada dia ngobrol dengan temannya sendiri tidak mengarah ke materi pembelajaran, nah, itu nanti kita dorong anak-anak itu bisa aktif, ya. Dia yang dibicarakan itu ya pelajaran, ya. Selain itu juga saya juga menghadirkan ice breaking dan game supaya itu anak-anak itu bisa fokus lagi ke pembelajaran, ya, seperti itu Bu. Ya, jadi nanti Pak Hedi akan memberikan semacam game, ice breaking supaya nanti anak tersebut bisa lebih aktif dan antusias dalam pembelajaran gitu ya Pak menurut Bapak? Ya Ibu. Kemudian kalau dilihat dari rentang skalanya saat ini posisi murid tersebut ada di rentang berapa antara 1 sampai 10 Pak? Ya, kalau menurut saya itu ya di rentang 6 itu. Ya, karena hampir separuh atau ya sekitar 60%-an itu ya seperti itu Ibu. Kurang antusias. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak tadi, apakah penyebabnya sehingga siswa tersebut kurang antusias dalam pengumpulan tugas dari Pak Hedi tadi? Kurang antusias. Ya, saya akan memberi tugas kepada murid itu ya yang tidak terlalu banyak, tapi fokus kepada materi pembelajaran. Selain itu juga saya akan membagi tugas itu berdasarkan kebutuhan siswa, ya, di mana nanti untuk siswa yang suka menulis nanti bisa dalam bentuk karangan atau cerpen, untuk yang suka menyanyi bisa dalam bentuk nyanyian, atau yang suka video atau bisa membuat video itu bisa membuatnya menggunakan video dan sebagainya itu nanti Bu, seperti itu Bu. Ya, berarti nanti Pak Hedi akan memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswanya ya Pak, baik dari minatnya, nanti prosesnya itu Lalu kalau boleh tahu sumber belajar yang Pak Hedi gunakan apa saja ya Pak? Nah, saya sumber belajar itu ya buku-buku di perpustakaan. Nah, selain buku juga ada ada foto-foto yang ada di perpustakaan, yang sesuai dengan materi itu Ibu, seperti itu. Ya, selain dari perpustakaan, kira-kira ada lagi tidak Pak? Untuk yang ada lagi ya sebenarnya sih kalau saya pikir itu ya banyak sih Bu. Sekarang kan itu anak-anak sudah mengenal IT, terutama itu handphone. Dia hampir semua anak itu punya handphone. Kalau anak tidak punya ya orang tuanya punya, ya Bu. Itu nanti itu saya bisa menggunakan medsos ya, atau media massa yang seperti itu, YouTube, terus TikTok dan lain sebagainya itu Bu. Bisa itu Bu, media massa. Ya, jadi nanti Pak Hedi mau
memanfaatkanlah dari media sosial tersebut untuk memvariasikan pembelajarannya Pak Hadi gitu ya Pak, biar lebih antusias nggih. Nggih, Bu. Ya, Ya. ya, betul sekali Pak. Saya yakin sekali nanti bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar tersebut, pasti murid-muridnya Pak Hadi bisa lebih antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan permasalahan ini? Yang pertama Ibu, merancang rencana pembelajaran yang yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, YouTube, dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian tugas itu juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya itu saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk karangan atau dalam bentuk lagu, terus pantun atau laporan, video juga bisa Ibu. Ya, seperti itu Ibu. Ya, sepertinya seru sekali ya Pak, dan juga itu bisa menantang. Jadi kalau boleh saya rangkum tadi ide dari Bapak yang pertama untuk pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Kemudian tugasnya tidak terlalu banyak, sesuai dengan minat dan bakat siswa, serta menerapkan pembelajaran diferensiasi gitu ya Pak. Iya Bu. Ya, bagus sekali Pak itu rencananya. Mudah-mudahan nanti berhasil ya Pak. Ya. Ya, lalu apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak tadi? Ya, ini Ibu. Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan pembelajaran. Ya, sehingga itu anak-anak itu mampu menguasai materi dan berkelakuan baik tanpa ada unsur paksaan Ibu. Akan saya serahkan pemilihan sumber-sumber belajar pada murid-murid saya Ibu. Ya, anak-anak itu nanti bisa memilih sumber belajarnya masing-masing Ibu. Ya, saya sangat setuju sekali itu Pak. Jadi nanti setelah melakukan upaya tersebut nih, kira-kira ukuran keberhasilannya itu seperti apa Pak? Ya, ukuran keberhasilannya itu ya nanti anak-anak itu antusias di dalam pembelajaran, ya dia itu bisa aktif, bisa menguasai materi, ya. Dan yang kedua itu anak-anak itu bisa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, dan semuanya itu yang tadinya 60%, saya berharap ya bisa 100% mengumpulkan semua itu Ibu. Bagus itu Pak, berarti nanti kalau dibuat rentang itu dari rentang 6 bisa naik menjadi 10 gitu ya Pak? Iya Ibu, ya seperti itu Ibu. Jadi antusiasnya bisa 100% seperti 100% itu ya Ibu. Ya, kemudian dari beberapa tadi ide yang mau Bapak lakukan, ada tidak yang terlibat atau membantu untuk menyukseskan rencana Bapak tadi? Yang terlibat itu ya ada Ibu, ya ini itu operator sekolah itu nanti bisa saya minta bantuan untuk menyiapkan media-media yang saya butuhkan, membantu menyiapkan itu, karena dia itu kan lebih ahli di dalam IT Ibu. Ya, itu Ibu. Ya. Kira-kira rencana tersebut akan Bapak lakukan mulai kapan? Kalau saya lakukan ya secepatnya Ibu, masalahnya itu kan ya di dalam pembelajaran ya. Untuk besok Senin kan juga saya ada pembelajaran. Jadi setelah ini saya nanti bisa merancang rencana pembelajaran saya itu. Ya, wah, bagus sekali ya Pak. Saya juga tertarik nih dan penasaran nanti
kita bisa ngobrol-ngobrol lagi setelah Bapak melakukan rencana tersebut. Jadi saya sangat mendukung nih dengan rencana yang akan Bapak lakukan, dan mudah-mudahan semua dari apa yang Bapak rancang bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan gitu ya Pak. Ya Ibu, terima kasih ya Ibu atas waktunya. Ya, sama-sama Pak, nanti ditunggu waktu bincang-bincangnya lagi ya untuk nge-share hasilnya bagaimana ya. Ya Ibu, siap Ibu. Baik, Ya. sama-sama Pak. Udah dulu ya Ibu, saya ada waktu nih, saya mau pulang dulu ya. Ya Pak, hati-hati di jalan. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang refleksinya Pak, Ya. apa yang Anda rasakan pada saat coaching tadi Pak? Ya. Di dalam coaching tadi saya merasa senang, ya, nyaman, ya. Saya bisa mendapatkan ide-ide yang kreatif, ya, dengan bimbingan Ibu, ya. Saya menemukan ide-ide saya sendiri, ya. Di situ juga di antara kita itu tidak ada jarak, ya. Ibu-ibu itu Bu Nur dapat menggali potensi diri saya, agar saya sendiri yang dapat mencari pemecahan permasalahan saya sendiri. Ya, itu Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Hadi, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Ida. Selamat siang juga. Bagaimana kabarnya nih? Sepertinya agak gelisah nih Bu. Iya nih Pak, sebenarnya saya memang agak gelisah karena ada masalah yang saya pikirkan. Sebelumnya maaf ya Pak, saya mengganggu waktunya Pak Hadi sebentar ya. Ada hal yang ingin saya bicarakan nih yang butuh di-coaching sama Bapak. Baik Bu, silakan. Kebetulan saya baru senggang nih, anak-anak juga sudah pada pulang nih. Jadi apa yang ingin Bu Ida bahas pada kesempatan ini? Baik Pak, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas masalah tentang murid saya. Jadi begini Pak, di kelas saya itu ada satu anak yang sering males-malesan. Kadang itu saya suruh nulis, dia males. Saya suruh menggambar, jawabnya juga males. Selain itu juga dia tuh sering lupa ngerjain PR, lupa bawa buku. Itu terus sama teman-temannya itu juga hubungannya tuh kurang baik, suka dibuat kalah-kalahan gitulah sama teman-temannya. Terus selain itu juga kalau saya memberi nasihat kadang itu malah masih nangis, suka nangis dia Pak. Padahal kan dia udah kelas 5, yang harusnya itu bisa lebih dewasa dan bertanggung jawab gitu Pak. Oh begitu ya Bu. Jadi ada satu anak yang sering malas-malasan, kurang disiplin, tidak disukai teman, ya. Bahkan itu dia diejek temannya ya Bu. Lalu Bu Ida pengen anak tersebut bisa lebih dewasa dan tanggung jawab terhadap tugas-tugasnya ya Ibu. Iya betul sekali Pak. Nah hari ini kita akan ngobrol santai aja ya Bu. Jadi Ya, Pak. apa yang ingin Ibu capai, apa yang akan kita hasilkan pada coaching kita siang ini Bu? Ya, saya inginkan sih pada coaching siang ini saya bisa mendapatkan pemecahan masalah tersebut Pak, agar siswa saya tadi itu bisa lebih dewasa dan tanggung jawab gitu Pak. Baik, jadi di akhir percakapan ini Bu Ida ingin mendapat solusi supaya muridnya tadi bisa lebih dewasa dan bertanggung jawab. Seperti itu ya Ibu? Iya betul sekali Pak. Sebelumnya, ini maaf ya Ibu, menurut Ibu Ida, murid yang dewasa dan bertanggung jawab yang seperti apa ya Bu?
Kalau menurut saya itu kalau dia sudah dewasa dan bertanggung jawab itu ya dia itu tidak mudah nangis, terus sadar dengan tugas dan kewajibannya, bisa bergaul dengan teman-temannya dengan baik gitu Pak. Oh iya Ibu. Menurut Ibu Ida, kalau dinyatakan dalam angka, kira-kira posisi angka 1 sampai 10, kira-kira posisi anak tersebut berada di posisi mana? Kalau menurut saya sih dia masih ada di skala 5 ya Pak, karena dia itu eh, sering kurang tanggung jawab gitu sama tugas-tugasnya. Oh, jadi anak tersebut ada di dalam posisi 5. Iya Alasan benar tadi Pak. yang kurang dewasa dan kurang bertanggung jawab. Ya Iya Ibu. benar Pak. Menurut Ibu Indah, indikator anak dikatakan dewasa dan bertanggung jawab itu yang seperti apa Ibu? Kalau menurut saya sih indikator dari murid yang dikatakan bisa dewasa dan tanggung jawab itu dia tidak mudah marah, tidak mudah menangis, bisa mengontrol emosinya, kemudian juga bisa bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya, terus juga bisa bergaul dengan teman-temannya dengan baik, seperti itu Pak. Jadi indikator dari Ibu Ida bahwa murid dikatakan dewasa dan bertanggung jawab itu murid yang tidak mudah marah dan menangis, sadar akan tugas-tugasnya, juga bisa bergaul dengan teman-temannya. Lalu menurut Bu Ida kira-kira apa yang menyebabkan murid itu seperti itu? Apa ya Pak? Apa mungkin saya yang kurang perhatian sama anak tersebut ya Pak? Jadi anak tersebut malas karena kurang perhatian dari Ibu Ida. Lalu Iya. apa yang bisa Ibu Ida lakukan supaya anak tersebut bisa mendapatkan perhatian dari Ibu Ida? Saya rencananya apa ini ya Pak? Saya identifikasi aja kebutuhan belajar dari anak tersebut ya Pak, supaya kebutuhan dia terpenuhi sehingga dia itu bisa semangat belajar dan bisa lebih bertanggung jawab ya Pak. Oh, iya Ibu, itu sepertinya cocok kalau diidentifikasi berarti nanti Ibu Ida tahu ya kebutuhannya itu apa. Nah, Iya seperti itu. supaya kebutuhan anak tersebut bisa terpenuhi, tadi kan berarti Ibu Ida sudah tahu kebutuhannya ya kan? Ya, supaya kebutuhan anak tersebut bisa terpenuhi, apa yang akan Ibu Ida lakukan? Saya nanti akan mengidentifikasi dari minat anak tersebut, kemudian juga menerapkan pembelajaran dengan kompetensi sosial emosional yang akan saya terapkan baik dalam pembelajaran maupun dalam menciptakan iklim positif di sekolah, terutama di kelas saya, Pak. Wah, cocok itu Ibu, menerapkan kompetensi sosial emosional itu dalam pembelajaran maupun di dalam menciptakan budaya positif di sekolah itu sangat cocok itu Ibu. Nah, terus kira-kira langkah apa saja yang Ibu lakukan di dalam menerapkan KSE atau kompetensi sosial emosional itu Ibu? Ya, untuk menerapkan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran tadi maupun menciptakan iklim positif tersebut, rencananya saya itu akan membuat semacam papan zona emosi Pak, nanti untuk mengetahui emosi atau perasaan anak-anak saya baik di awal pembelajaran maupun di akhir pembelajaran. Kemudian saya ingin menerapkan segitiga restitusi untuk mengatasi murid-murid yang bermasalah seperti anak tadi Pak. Selain itu, saya juga akan membuat semacam target-target harian yang harus dicapai siswa untuk mengasah dari kesadaran dirinya dan bisa untuk memanajemen dirinya gitu Pak. Kan dia bisa lebih bertanggung jawab terhadap apa saja kegiatan yang harus dilakukan pada hari itu. Kemudian kalau untuk tadi masalah dengan temannya, saya pengennya mengadakan semacam Jumat berbagi Pak.
Jadi nanti pelaksanaannya itu setiap hari Jumat siswa bisa bertukar makanan dengan temannya. Gitu, Pak. Ya, wah, sepertinya seru sekali dan menantang ya Ibu. Jadi kalau boleh saya rangkum, yang pertama, Ibu akan mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa, terus lalu membuat papan zona emosi, ya, terus menguatkan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran maupun di luar jam pelajaran ya. Ini tadi Iya, benar sekali. sepertinya juga apa itu untuk Jumat berbagi itu bagus ya Ibu. Iya, Pak. Dari beberapa langkah tersebut, menurut Ibu Ida, mana yang harus dilakukan lebih dahulu yang bisa diaplikasikan segera? Ya, rencana saya yang pertama itu nanti dengan mengidentifikasi kebutuhan siswa belajar, terutama pada anak yang bermasalah tadi, Pak, biar dia itu bisa lebih disiplin, lebih dewasa, lebih tanggung jawab dengan cara saya memenuhi kebutuhannya dengan menanyakan apa sih minat belajarnya sebenarnya. Kalau misalnya dia kok saya suruh menggambar kok males, menulis juga kadang males, tulisannya tuh kurang rapi, terus dia tuh akan saya tanya pengennya yang seperti apa gitu biar kebutuhannya itu bisa terpenuhi gitu. Lalu untuk penerapan KSE-nya nanti baik dalam pembelajaran maupun dalam menciptakan iklim positif di kelas, Pak. Misalnya kayak kalau waktu istirahat nanti dia bagaimana biar nanti akan saya pantau bagaimana dia bisa bergaul dengan teman-temannya. Kemudian juga saya buat tadi papan emosi waktu dia berangkat itu apa yang dia rasakan seperti apa. Kemudian setelah selama mengikuti pembelajaran dalam 1 hari itu bagaimana dia perasaannya, apakah misalnya yang tadi awalnya sedih, apakah dia tetap sedih atau dia sudah berubah menjadi senang gitu, Pak. Terus membuat tadi ada target harian, juga mengadakan Jumat berbagi tadi ya, Pak, dan melakukan restitusi untuk siswa yang mengalami permasalahan gitu, Pak. Oh iya, terus dah apa itu seru dan menantang sekali Ibu. Ya, saya sangat setuju sekali itu Ibu. Jadi setelah melakukan upaya tersebut, kira-kira ukuran keberhasilannya seperti apa itu Ibu? Ya, menurut saya ukuran keberhasilannya itu nanti sesuai yang saya harapkan tadi, Pak, bahwa anak tersebut bisa lebih dewasa dan tanggung jawab, tidak mudah marah, tidak mudah menangis, kemudian juga tertib dalam menyelesaikan tugas dan semangat untuk belajar. Kalau dari skalanya tadi, kan awalnya tadi 5 ya, Pak, setidaknya dia bisa naik ke 8 gitulah, Pak. Oh gitu Ibu. Jadi itu ukuran keberhasilan yang Ibu harapkan supaya anak lebih dewasa dan bertanggung jawab. Sekarang coba Ibu ceritakan tadi Ibu mengatakan akan membuat papan emosi dan target harian. Itu seperti apa? Adakah yang membantunya Ibu? Ya, Pak, nanti dalam membuat itu semua saya melibatkan siswa untuk membantu dalam pembuatan papan zona emosi, juga menentukan target-target harian yang akan dilakukan siswa itu apa saja. Jadi saya libatkan biar dia merasa dia bisa lebih tanggung jawab terhadap pendapat-pendapat yang telah diusulkan tadi, Pak. Wah, itu berarti nanti anak-anak senang ya Ibu. Main apa itu papan zona emosi ya Ibu. Ya. Nah, terus apa nih yang menjadi komitmen Bu Ida terhadap upaya yang akan dilakukan itu? Ya, saya akan mencoba dari aksi rencana yang telah saya rencanakan tadi, Pak. Terus tadi kapan rencana itu mau Bu Ida mulai? Rencananya akan saya mulai besok, Pak. Jadi besok ketika saya di kelas, saya akan berdiskusi dengan murid-murid saya, kemudian segera mengumpulkan bahan-bahan yang saya perlukan, Pak. Wah, baik Bu Ida, saya sangat tertarik dan penasaran nanti hasilnya bagaimana. Ya, jadi bisa mulai dilakukan besok ya Ibu.
Iya Pak. Ini nanti seminggu lagi kita bisa bertemu lagi kan Bu? Ini Iya Pak. semoga aksi yang Ibu Ida rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan sukses, membuat siswa menjadi lebih dewasa dan bertanggung jawab. Baik, terima kasih ya Pak sudah bersedia mengcoaching saya. Ya, sama-sama Ibu Ida. Jadi percakapan kita yang panjang ini, apa yang Ibu Ida dapatkan dari percakapan ini? Alhamdulillah saya menjadi lebih tenang Pak. Saya juga senang karena saya bisa mendapatkan solusi pemecahan untuk membuat anak didik saya bisa lebih disiplin, lebih dewasa, lebih bertanggung jawab. Tadi dengan cara memberikan perhatian kepada murid dengan mengetahui kebutuhan belajarnya, menerapkan kompetensi sosial emosional, dan memberikan restitusi. Jadi berkat coaching dengan Pak Hadi, saya jadi bisa mendapatkan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan tadi Pak. Sekali lagi terima kasih ya Pak atas waktunya ya. Sama-sama Ibu Ida. Jangan bosan-bosan ya ngobrol sama saya Ibu Ida. Baik Pak, nanti kalau ada waktu senggang kita bisa ngobrol lagi ya Pak ya. Nah, siap Ibu Ida. Ya. Baik Pak, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ida. Ya, ini setelah tadi bertemu dengan saya dan coaching dengan saya, bagaimanakah perasaan Ibu Ida? Ya, yang saya rasakan tadi ya Pak, seperti yang saya utarakan tadi, saya menjadi lebih senang, saya jadi lebih tenang untuk bisa memunculkan ide-ide saya. Saya jadi terpancing untuk memunculkan ide-ide dalam menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi tadi Pak. Jadi sehingga saya tidak bingung lagi untuk mengatasi permasalahan tersebut Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Ya. Tutup saja ruang lukor ini ya Ibu. Iya Pak. Ya, alhamdulillah ruang lukor ini berjalan dengan baik. Semoga dengan latihan coaching kita di sini bisa menjadikan kita lebih baik lagi ya Ibu. Ya, sebelum ruang ini kita tutup, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.